Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas sebuah blockchain yang sudah mainnet ya, dan teman-teman bisa lihat langsung di tampilan layar ini. Nah, sebenarnya kenapa gue bahas blockchain ini? Karena gue melihat blockchain ini tuh memiliki strategi yang cukup menarik ya. Dan juga dia cocok banget nih buat teman-teman yang pengen mencoba membangun sebuah aplikasi atau dApps di blockchain tersebut, karena blockchain ini mendukung para developer. Kenapa? Ya, gue akan jelaskan rinciannya. Pertama, kita kenali dulu apa blockchainnya. Jadi blockchainnya adalah Velas ya, teman-teman bisa buka websitenya di velas.com. Velas ini dia udah punya ekosistem dan udah punya di apps ya. Dia ini 100% carbon neutral blockchain, dan juga dia sudah nyala mainnetnya ya, sudah live, sudah aktif sejak Januari 2020. Nah, kita cek dulu dari segi coin market cap-nya tentang Velas. Jadi Velas ini tuh saat ini berada di ranking 295, tipenya adalah coin. Dia punya watchlist cukup banyak ya, 478.000. Harganya saat ini di angka 0,022 US dollar. Nah, untuk market cap-nya dia di angka 52 juta US dollar sejak video ini dibuat ya, dan juga volume trade-nya di angka 1 juta US dollar. Nah, untuk maksimal supply teman-teman bisa lihat kosong ya, karena dia memang tidak memiliki maksimal supply. Nanti gua akan jelaskan. Dan untuk sirkulasi supply-nya dia di angka 2.395.880.521 VLX atau Velas Coin. Nah, dia kontraknya ada di Ethereum dan juga ada di BSC. Ya, jadi kalau teman-teman tertarik atau pengen gas yang lebih murah bisa dicek maupun di PancakeSwap kayak gitu ya. Nah, untuk Velas atau VLX ini dia punya EVM ya, jadi dia ini support Solidity smart contract. Jadi teman-teman programmer yang membangun dApps-nya itu di Ethereum, di BSC itu bisa bangun juga di Velas. Nah, Velas ini tuh dia punya transaction speed atau TPS di angka up to 75.000 ya. Jadi dia mengklaim bahwa diri dia itu up to 75.000. Nah, kalau kita lihat Velas ini tuh ekosistemnya awalnya dia adalah startup yang basicnya atau base-nya ada di Switzerland. Dia ini foundernya di 2019 oleh Alex Alessandrov ya. Dia ini adalah seorang crypto entrepreneur dan juga seorang investor. Nah, dia juga sebagai founder dari Coin Payment. Coin Payment apa? Coin Payment itu adalah payment gateway untuk cryptocurrency ya, teman-teman. Terus dia juga menjadi advisor serta investor di Mind AI. Apa itu Mind AI? Mind AI ini adalah startup artificial intelligence di Korea. Nah, Alex ini juga sudah konsultasi dengan FBI, Europol, dan juga beberapa national governments lainnya untuk pengembangan teknologi, cybersecurity, blockchain, dan juga AI implementation. Nah, apa yang membuat Velas ini unik? Pertama, dia itu sudah support EVM ya. Jadi dia ini smart contract-nya bisa digunakan. Terus teman-teman bisa bangun di apps dengan Ethereum Stack kayak gitu. Nah, habis itu kita juga bisa lihat Velas ini menggunakan sistem namanya Delegate Proof of Stake Consensus atau DPoS. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi balik ke websitenya ya, di sini kita bisa cek dia ini ada informasi seperti pertama, transaction fee-nya berapa sih, gas fee yang kita butuhkan. Nah, dia sudah bilang bahwa dia di angka 0,0001 ya, 0,00001 US dollar. Habis itu transaction finality-nya di angka 1,2 detik, dan juga transaction fee-nya di angka 50.000 ya. Dia tapi bilang up to 75.000 ya. Jadi normal 50, up to 75.000. Oke. Nah, kalau kita cek di bagian explorer-nya, karena dia sudah mainnet ya, dia pasti punya explorer. Jadi kita pengen ngecek nih. Gue pengen lihat sebenarnya Velas blockchain ini tuh tiap harinya dia ada berapa transaksi sih. Nah, karena itu akan menentukan apakah blockchain tersebut itu benar-benar hidup atau tidak. Dan ternyata sejak Desember tanggal 1 ya 2022 sampai Desember tanggal 31 2022, dia ini punya daily transaction rata-rata selama sebulan di angka 41.913 transaksi. Dan dia sudah total transaksinya di angka 253.040.539. Menurut gua ini cukup banyak untuk blockchain yang sudah hidup sejak Januari 2020. Nah, kalau kita lihat dari segi transaksinya, apakah gas fee yang diklaim tadi itu beneran nggak sih? Dan ternyata kalau kita cek, ya gas fee-nya sih tetap murah ya. Dia tulisnya 0 VLX atau rincian intinya adalah 0,001 VLX. Seperti itu teman-teman. Ini untuk token transfer. Dan untuk kontraknya, pemanggilan kontraknya juga di
fee-nya kurang lebih sama ya, 0,00125. Kalau ini kan 0,00109 untuk transfer. Kalau kontrak lebih mahal dikit, tapi masih murah. Nah, kalau kita lihat dari segi ekosistem, ya gue pengen tahu apakah ekosistem ini cukup besar atau tidak. Dan ternyata saat ini di Velas sendiri untuk ekosistemnya dia punya 21 project. Ada DApps, ada DeFi, ada DEX, ada Marketplace, Metaverse, NFT, Play to Earn Games, dan juga Web3. Nah, ini beberapa seperti wallet, terus juga ada untuk GameFi, ada Smart Price, dan lain-lain ya. Jadi teman-teman bisa cek ekosistemnya, linknya akan gue taruh di deskripsi video. Untuk use case dari blockchain Velas sendiri, kurang lebih dia sama ya kayak blockchain-blockchain pada umumnya. Tentu saja dia akan support untuk pengembangan DApps, DeFi, NFT, DEX, Metaverse, Marketplace, Play to Earn Games, dan juga Web3. Lalu ada yang menarik nih, yang gue belum temukan di beberapa blockchain yang lainnya. Velas, dia punya namanya Velas Account. Teman-teman bisa coba ya, buat habis itu memakai fitur-fitur dia. Jadi Velas Account ini kurang lebih adalah satu account yang akan teman-teman bisa gunakan untuk seluruh kebutuhan di ekosistem Velas. Mungkin terdengar mirip kayak MetaMask, tapi dia agak sedikit dengan wallet ya. Kenapa? Karena teman-teman nantinya bisa menggunakan Velas Account ini untuk berbagai solution seperti one click login untuk berbagai blockchain service, terus dia juga bisa untuk premier user experience untuk peningkatan crypto adoption. Nah, yang menarik adalah dia ini user friendly untuk mobile payment. Jadi dia ini bisa untuk mobile payment untuk crypto maupun fiat currency. Dan juga ada beberapa fitur-fitur lainnya. Intinya teman-teman silakan coba aja. Kalau untuk walletnya sendiri nggak mau pakai Velas account juga bisa. Dia sudah punya wallet, ada browser ya, ada wallet.velas.com. Dia juga sudah support beberapa bahasa seperti bahasa Indonesia juga. Habis itu buat teman-teman yang suka menggunakan Android atau smartphone, nggak mau pakai yang browser punya, bisa download yang Velas Wallet, ada di Google Play. Nah, ini yang menarik. Jadi buat teman-teman, para developer atau pengembang di apps tapi kekurangan dana dan butuh dana, teman-teman bisa coba bangun di apps yaitu di Velas dan juga registrasi ke yang namanya Velas Grants. Apa itu Velas Grants? Jadi seperti yang aku bilang, karena dia sudah support Solidity, jadi teman-teman yang sudah belajar Solidity bisa coba bangun di Velas, jadi nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia juga sudah mengembangkan yang Velas Grants tadi, di mana dia akan memberikan investasi sebesar $100.000 up to ya. Jadi up to $100.000 per project. Ingat, ini per project, bukan pool kayak gitu. Nah, di sini investmentnya didesain dengan cara memberikan pendanaan ke berbagai project yang mendaftar, di mana setiap project tersebut harus memenuhi beberapa kualifikasi. Nah, project apa aja sih yang akan dia support? Yang dia support pertama pasti ada DeFi, jadi DeFi related, bisa kayak lending dan borrowing, ataupun sejenis kayak PancakeSwap, ada DEX-nya. Atau yang kedua, dia juga bisa NFT related solution. Yang ketiga, dia ada games dan juga gaming, ya, ada macam-macam. Ada juga untuk di apps untuk pengembangan sektor tradisional. Jadi dia juga support nih untuk pengembangan di banking, healthcare, manufacturing, dan lain-lain. Nah, ini maksudnya apa kok? Kenapa harus ada pengembangan blockchain di tradisional? Jadi ini kayak kasus temen gue ya. Jadi gue punya teman, dia ini ingin mengembangkan penggunaan blockchain di sektor kontraktor. Nah, itu kan butuh pengembangan tuh, ya kan, butuh duit. Nah, si Velas ini bisa membantu memberikan pendanaan up to $100.000 tadi, kayak gitu. Terus ada juga adopsi untuk di apps ya, berbagai solusi untuk wide scale seperti itu. Nah, benefitnya apa yang didapat oleh para tim developer tersebut atau yang akan mengikuti Velas Grants? Nah, pertama benefitnya adalah recruiting. Jadi Velas akan membantu startup untuk mendapatkan karyawan top tier, engineering, community builder, business developer, dan lain-lain. Ada juga networking. Jadi Velas ini kan pasti punya koneksi nih, karena dia udah dari lama ya. Dia pasti punya kenalan beberapa orang-orang yang berduit lah ibaratnya. Nah, dia akan memperkenalkan kayak gitu. Jadi nantinya dia akan membantu startup mendapatkan investor, fund, dan juga akselerator. Habis itu juga ada marketing, ya, akan dibantu marketingkan. Ada juga grant yang tadi, technical, dan juga research untuk mengembangkan di apps-nya. Misalnya di apps-nya ada kurang apa, ya Velas akan membantu research seperti itu.
Nah, untuk investment kriteria teman-teman bisa baca aja di sini ya, tinggal di buka aja, linknya akan gue taruh deskripsi juga. Nah, daftarnya gimana? Daftarnya teman-teman tinggal ke application process. Di sini ada form, teman-teman bisa klik aja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Velas Grants program. Teman-teman tinggal apply aja. Ini kurang lebih 7 menit beres apply-nya. Habis itu teman-teman tinggal tunggu aja balasan dari tim Velas. Nah, yang menarik adalah Velas sendiri dia sudah berpartner dengan OnCamDAO. Ya, OCamDAO, sorry, OCCAM. Nah, itu agak susah lah ngomongnya. Apa itu OSM? OSM DAO merupakan inkubator dari DAO Interchain yang memanfaatkan komunitas dan keahlian mereka dalam membangun, membentuk, dan juga meningkatkan ekosistem DeFi dari sejumlah layanan jaringan layer 1. Ya, ada Cardano, Algorand, Near, Velas, Humanot, dan lain-lain. Nah, inkubator OCamDAO mendukung proyek di berbagai tahap pengembangan dengan memanfaatkan jaringannya yang luas serta memberikan bantuan dari perumusan konsep menuju tahap pendanaan dengan visi, berpengalaman sampai pada peluncuran IDO dan seterusnya. Jadi, OCamDAO ini mendukungnya itu benar-benar full ya, dari awal sampai benar-benar sudah besar projectnya kayak gitu. Nah, di sini komponen utamanya ada 3, nanti linknya gue juga taruh deskripsi, teman-teman tinggal baca aja artikel lengkapnya, terutama buat para developer. Oke, nah dia ada sosial media juga untuk yang teman-teman di Indonesia. Kalau gue share-nya yang global, biasanya ada yang komen, kok nggak bisa Inggris? Oke, gue kasih yang Indonesianya. Jadi Indonesianya Velasnya juga ada yang handle gitu loh. Nah, untuk Twitternya di @velasindonesia, teman-teman bisa follow. Di sini dapat ada banyak event-event ya. Contoh di sini ada airdrop atau special event New Year, teman-teman bisa ikut. Tapi ketika video ini gua upload, ya event itu udah habis sih. Jadi tinggal tunggu aja di next eventnya. Terus dia juga ada beberapa informasi-informasi lainnya terkait kayak staking dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman nggak mau cuma sekedar informasi tapi bisa ngobrol juga atau tanya-tanya sekaligus atau ada interaksinya, teman-teman bisa join di Telegramnya ya, di @velasindonesia_official. Ini ada di 2352 member. Nanti linknya gue juga taruh di deskripsi. Oke, nah setelah gue bahas tentang Velas blockchain, TPS, gas fee dan lain-lain, sebenarnya cukup menarik dan cukup bagus, dan gue lihat ada kayak mirroring dari Solana ya. Maksudnya itu mirroring apa? Karena dia memiliki gas fee yang murah dan juga TPS yang cepat kayak Solana. Ya gue harap sih tidak mati server kayak Solana kayak gitu. Tapi ada satu poin yang akan gue sedikit kritik, semoga tim Velas itu mendengar dan juga menyampaikan ke devnya. Tapi kritiknya termasuk solusi ya. Jadi di sini gue melihat ada namanya inflation rate. Seperti yang tadi teman-teman lihat di awal, dia ini tidak memiliki maksimal supply. Artinya supply-nya akan terus bertambah sebanyak 8% per tahunnya. Ya, jadi dia ada inflation rate, artinya dia akan terus bertambah tuh untuk koin VLX. Nah, apakah ini bahaya? Sebenarnya bahaya, tapi apakah bisa dibenahi? Jawabannya juga bisa. Dengan cara apa kok? Ya, dengan cara pertama dia membuat sistem auto burning seperti kayak Ethereum. Jadi setiap transaksi yang terjadi di blockchain-nya itu akan sebagian di burning. Nah, atau dengan cara lain ya dia bisa membuat batas maksimal total supply-nya. Misalnya total supply-nya oke, dia tetapin 3 miliar gitu. Nantinya inflation rate-nya akan stop ya. Terus kalau di stop, yang staking dapat duitnya dari mana atau dapat VLX-nya dari mana? Ya dari gas fee, itu juga bisa. Jadi banyak cara, banyak mekanisme yang tim Velas intinya itu bisa mengubah tokenomics yang ada saat ini supaya harga Velas itu bisa membaik lagi seperti itu. Dan harapan gua nantinya Velas juga memiliki ekosistem yang strong seperti Solana, tapi semoga tidak hancur ya kayak yang dilakukan oleh FBS. Jadi benar-benar bisa sehat juga gitu. Oke, paling sampai sini videonya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.